Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ahmad dengan NIM 23151511013. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS Computer Vision saya, di mana saya mengambil proyek yaitu Air Writing Recognition. Air Writing Recognition ini adalah sebuah teknologi interaksi antara manusia dan komputer yang memungkinkan pengguna untuk menulis huruf, kata, atau menggambar di udara menggunakan gestur tangan tanpa memerlukan alat tulis. Dan dari gambar yang ditulis tersebut akan dideteksi apa yang digambar oleh pengguna tersebut. Nah, untuk langkah pertama dalam sistem kita ini, kita akan mengimport library terlebih dahulu. Kita akan menggunakan library CV2 untuk pengolahan gambar dan video secara real time, NumPy untuk operasi array matrix, dan MediaPipe dari library Google untuk mendeteksi landmark atau titik sandi. Dalam hal ini, deteksi MediaPipe tangan kita. Dan kita menggunakan salah satu library penting di sini yang bernama Tesseract OCR atau Tesseract Optical Character Recognition yang berfungsi untuk menerjemahkan gambar tulisan tangan menjadi text string. Jadi itu adalah library yang akan digunakan untuk mengubah apa yang kita buat di layar. Jadi deteksi yang ditampilkan di layar. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi Tesseract dan persiapan model MediaPipe. Di sini Di sini saya sudah mendownload Tesseract OCR dan diletakkan di path program fast Tesseract OCR tesseract.exe. Nah, di sini juga ada kondisi lain apabila Tesseract tidak terdeteksi di operating system kita, maka dia akan secara otomatis mengunduhnya dari server Google. Jadi tidak ada masalah. Selanjutnya kita menginisialisasi media pipe handling marker, di mana kita membuat 6 head sama dengan satu, artinya hanya melacak satu tangan. Dan kita taruh confidence score-nya 0,5 atau 50% dan 0,4 atau 40% untuk tracking. Selanjutnya kita inisialisasi kamera atau peserta program. Di sini kita tetapkan kamera berresolusi 1280 dikali 720 dan FPS kita terapkan 60 dan kita gunakan max speed PX sebagai batas maksimal lompatan pixel dan EMA alpha untuk tingkat kehalusan pergerakan kursor. Masing-masing kita taruh nilainya 150 dan 0,80. Dan untuk pen thickness-nya kita taruh 8 dan radius kita taruh 9. Selanjutnya kita deklarasikan variabel state, di mana untuk error writing ini kita menggunakan dua kondisi sebagai saklar, yaitu saat di mana sistem lagi mati atau hover dan sistem lagi hidup atau is writing. Kenapa? Karena supaya nanti saat kita menggerakkan tangan yang tidak bermaksud untuk menggambar, dia tidak mencoret-coret gambar secara random. Jadi kita mau gambar itu hanya tertulis saat kita benar-benar mau ingin menulis, bukan saat kita menggerakkan tangan biasa. Jadi kita gunakan saklar untuk menghandlenya. Kita print beberapa petunjuk saat menjalankan program, yaitu spasi untuk toggle on atau off-nya sistem, R untuk mengaktifkan tesseract OCR dan mendeteksi apa yang kita buat, C untuk menghapus tulisan yang kita buat pada gambar, dan Q untuk keluar dari sistem. Lalu kita masuk ke fungsi pertama, yaitu fungsi soft clamp. Di mana fungsi soft clamp ini, dia itu akan menghitung jarak antara posisi jari yang baru dideteksi dengan posisi sebelumnya menggunakan teorema Pythagoras. Jika terdapat deteksi lompatan yang melebihi batas wajar, fungsi akan menarik mundur posisi baru agar tidak melompat terlalu jauh. Nah, jadi fungsi ini berfungsi untuk mencegah garis berantakan saat kamera tiba-tiba salah membaca. Selanjutnya itu adalah fungsi drawbot. Ini adalah fungsi menampilkan atau interface di layar kita. Jadi saat mode is writing atau mode saat kita menulis, akan tapi tulisan writing on dengan properti warnanya adalah ini. Dan saat kita lagi mode hover atau mode tidak sedang menulis, akan tampil status label hover dengan properti colornya. Selain itu kita juga kasih teks seperti FPS, OCR, dan di mana teks OCR-nya akan menampilkan hasil apa yang kita buat. FPS ini menampilkan frame per second dari kamera kita, dan beberapa tambahan interface lainnya seperti ada area gelap, transparan, dan hal-hal lainnya.
Selanjutnya adalah fungsi draw kursor. Ini adalah bentuk dari kursor kita di saat saat sistem berjalan nanti. Itu adalah bentuk kursor kita di layar. Di mana jika mode melayang, kursor berbentuk lingkaran dengan tanda silang menyerupai crosshair penepat gitu. Menandakan kita tuh siap menulis gitu. Dan jika mode menulis aktif, kursor berbentuk lingkaran solid berwarna hijau tebal. Itu yang membedakan kursor antara hidup atau mati. Selanjutnya adalah fungsi draw stroke, yaitu fungsi untuk menebalkan tarikan garis. Di mana fungsi ini akan menerima koordinat lama x0 dan y0 dan koordinat baru x1 dan y1 untuk ditarik garis tebal berwarna putih di kanvas hitam. Jadi fungsi ini lebih kayak membuat garis itu lebih bagus gitu. Dan untuk mencegah garis terlihat terputus karena gerakan jari yang terlalu cepat misalnya. Dan untuk menghalus-haluskan garis agar sempurna. Jadi lebih baik, lebih bagus garisnya. Selanjutnya adalah fungsi pre-process OCR. Nah, ini lebih fungsi yang diberikan untuk OCR-nya, di mana kita agar OCR itu lebih efektif dalam mendeteksi gambar. Di mana salah satunya dalam mengubah warna terbalik, karena terserak lebih suka membaca tulisan hitam di layar putih, di latar putih, dan memperbesar gambar 2 kali lipat agar resolusi lebih jelas untuk dibaca. Jadi ini adalah fungsi yang diberikan untuk OCR agar dia bisa mendeteksi dengan mudah. Selanjutnya kita masuk ke loop utama kita, yaitu baris ini, blok kode ini akan membaca gambar dari kamera terus-menerus. Dan jika gagal, program akan berhenti. Di sini juga terdapat penghitungan FPS dan menghitung waktu tick count yang dibutuhkan untuk memproses satu putaran. Selanjutnya adalah kontrol toggle tombol spasi. Kita menetapkan tombol toggle kita itu spasi. Dan di kode ASCII, spasi itu adalah 32. Jadi saat ditekan, dia itu akan mengaktifkan mode is writing. Dan saat dimatikan lagi, dia akan mode hover. Jadi ini adalah toggle spasi kita. Selanjutnya adalah ini. Selanjutnya adalah blok kode proses deteksi media pipe dan penghalusan gerak. Di blok kode ini, dia lebih fokus ke konversi gambar ke RGB, lalu mengirimkannya ke detektor landmark. Jika tangan ditemukan, ambil titik nomor 8, yang mana kita akan menggunakan ujung jari telunjuk. Saat sistem kita tampil, dia hanya fokus ke jari telunjuk. Dan dia akan melewatkan titik-titik meta ke fungsi penahan lompatan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke blok kode eksekusi gambar dan penggabungan visual. Di mana fungsi dari blok kode ini, dia akan memanggil draw stroke fungsi yang sudah kita buat tadi, hanya jika tombol spasi sedang aktif. Dan jika mati, cukup selacak saja koordinatnya tanpa menggambar. Jadi dia tetap mendeteksi walaupun tidak menggambar. Nah, dan dia juga akan mencari semua piksel putih yang ada di kanvas, lalu menerapkan warna orange khas ke layar utama. Hasil coretan pun muncul di atas gambar kamera kita nanti. Nah, lalu selanjutnya blok kode yang akan menampilkan picture in picture. Jadi di dalam sistem kita nanti, dia akan menampilkan kanvas, mini, dan window asli kita. Jadi dia akan ada di atas kanan layar interface kita. Nah, lalu kita masuk ke blok kontrol utama. Seperti yang kita tetapkan tadi, kita akan menetapkan tombol C untuk mereset hasil gambar kita, tombol R untuk memproses hasil kanvas. Jadi tesseract itu akan mulai proses dan mendeteksi gambar apa yang kita buat di layar kita. Lalu tombol key untuk break sistem atau menghentikan sistem. Nah, kita bisa coba memulai menggunakan sistem kita di VS Code. Ini merupakan kode yang sama yang diletak di Google Colab. Di Google Colab, karena di Google Colab tidak bisa menggunakan kamera, maka kita akan menggunakan VS Code agar dapat langsung terhubung ke kamera. Kita bisa menjalankannya langsung menggunakan Python dan memanggil file Python kita. Nah, di sini kita sudah mengaktifkan sistem dari airwriting kita. Jadi di sini tuh dia akan mendeteksi cukup satu jari telunjuk saja yang kita gunakan untuk menggambar. Dan juga di ujung kanan terdapat kanvas hitam yang akan memperlihatkan gambar apa yang kita buat di grayscale hitam putih.
Sebagai contoh, saya akan membuat tulisan dan kitab deteksi menggunakan tes PCR. Seperti yang kita buat, kita membuat tulisan G dan O atau Go. Dan saat kita tekan R, sistem akan mendeteksi tulisan tersebut dan juga ada kanvas yang menampilkan tulisan tersebut. Dan di ujung kiri atas tampil OCR titik 2 Go. Jadi tulisan yang kita buat akan terdeteksi oleh dasar OCR dan dia akan menampilkannya di layar. Dan juga ada fungsi lainnya, seperti jika kita menekan tombol C, dia akan mereset apa yang sudah kita buat sebelumnya. Dan tombol Q untuk menutup sistem. Mungkin sekian dari project computer vision yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.